warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Atila Turasita, kelas 7B dengan NIM 240-372. Saya akan menjelaskan tentang cloud computing. Cloud computing adalah suatu model kompetisi di mana sumber daya seperti prosesor, storage, network, dan software menjadi abstrak dan diberikan sebagai layanan di jaringan atau internet. Dengan menggunakan pola akses remote, ketersediaan on-demand sesuai kebutuhan, mudah untuk dikontrol, dinamik, dan skalabilitas yang hampir tanpa batas adalah beberapa atribut penting dari cloud computing. Model layanan. Model layanan ada 3, yaitu Software as a Service atau SaaS. SaaS merupakan perkembangan lanjutan dari konsep Application Service Provider (ASP) atau AES memiliki keterbatasan dalam pemanfaatan fitur aplikasi. Karena multi-tenant, maka fitur-fitur biasanya bersifat umum. ASS biasanya menyediakan fungsi untuk menyelesaikan masalah. Misalnya, untuk bisnis intelligent, web conference, email, dan lainnya. Pengguna dapat langsung menggunakan berbagai fitur yang disediakan oleh provider. Misalnya Google dengan Google aplikasinya. Konsep AES ini memiliki terkendala pada pelanggan yang belum mendapat kendali penuh atas aplikasi yang disewa pelanggan. Selain itu, hanya fitur-fitur aplikasi yang telah disediakan oleh penyedia saja yang dapat disewa oleh pelanggan. Ini adalah contoh penyediaan jasa layanan AAS. Yang kedua adalah Platform as a Service atau PaaS. PaaS merupakan layanan cloud yang menyediakan modul-modul siap pakai. Modul-modul ini dapat digunakan untuk menjalankan dan mengembangkan aplikasi yang hanya dapat berjalan di atas platform tersebut. Layanan ini melayani pelanggan untuk mengembangkan aplikasi baru menggunakan pengembangan API dan peraturan konfigurasi. Pada konsep PaaS, pengguna juga tidak memiliki kendali terhadap sumber daya komputasi dasar, seperti memori, storage, dan lainnya. Semuanya sudah diatur oleh provider. Ketiga, Infrastruktur as a Service atau IaaS. IaaS merupakan layanan yang memberikan fasilitas sewa bagi penggunanya untuk menjalankan aplikasi yang diinginkan. Pada konsep IaaS, pengguna dapat menyewa sumber daya komputasi dasar seperti processing power, memori, OS, dan lainnya. IaaS memungkinkan pengguna melakukan penambahan atau pengurangan kapasitas dengan mudah. IaaS menyediakan virtual machines dan hardware lainnya, serta sistem operasi yang dapat dikontrol melalui pelayanan API. Jenis cloud. Ada 4 jenis cloud, yaitu 1. Private cloud. Layanan ini memiliki infrastruktur layanan cloud yang dioperasikan hanya untuk sebuah perusahaan tertentu yang membutuhkan privatisasi data. Pengguna pada layanan ini biasanya berskala besar. Infrastruktur dapat dikelola sendiri atau campur tangan pihak lain. Yang kedua, community cloud. Layanan ini merupakan pengembangan dari layanan private cloud. Pengelolanya juga dapat ditangani sendiri maupun pihak lain atau stakeholder. Namun perbedaannya adalah layanan ini lebih menyajikan infrastruktur cloud untuk beberapa organisasi yang memiliki kepentingan yang sama. Misalnya, dari segi keamanan maupun visi misi yang akan dicapai. Yang ketiga, public cloud. Layanan ini lebih bersifat luas atau publik umum dan dapat juga digunakan oleh grup, perusahaan, atau industri besar. Layanan ini disediakan oleh provider.
Yang keempat, hybrid cloud. Layanan ini merupakan gabungan dari dua atau lebih infrastruktur cloud, private, public, dan community. Meskipun secara entitas tetap terdiri masing-masing, namun ternyata terdapat penghubung, yaitu dihubungkan oleh suatu mekanisme yang memungkinkan portabilitas data dan aplikasi antar cloud. Karakteristik cloud. Ada 5 karakteristik cloud, yaitu 1. On-demand self-service. Pengguna dapat memesan dan mengelola layanan tanpa infrastruktur manusia dengan penyedia layanan. Interaksi dapat dilakukan dengan menggunakan portal web. Pengadaan dan perlengkapan layanan serta sumber daya terkait terjadi secara otomatis pada provider cloud. Yang kedua, broad network access. Layanan yang tersedia terhubung melalui jaringan broadband. Hal ini berguna untuk dapat mengakses cloud dengan baik melalui internet. Yang ketiga, resource pooling. Provider cloud memberikan layanan melalui sumber daya yang dikelompokkan pada suatu atau lebih lokasi yang terdiri dari jumlah server multi-tenant, yaitu mekanisme yang memungkinkan sejumlah sumber daya komputasi digunakan secara bersama-sama oleh pihak pengguna. Kebutuhan pengguna dapat secara dinamis terpenuhi oleh provider. Yang keempat, sifat elastik. Penggunaan dapat membeli fasilitas cloud dengan jumlah terbatas dan dapat dibeli kapanpun diinginkan. Kapasitas kompetisi yang disediakan pun dapat dengan mudah dan cepat disediakan baik untuk penambahan maupun pengurangan kapasitas. Yang kelima adalah Mashrut service. Pengguna dapat mengetahui besar sumber daya kompetisi apa saja yang telah digunakan secara transparan dengan suatu ukuran atau parameter cloud, misalnya storage, memori, prosesor, bandwidth, aktivitas pengguna, dan sebagainya, sehingga pengguna tidak akan dirugikan oleh penyedia. Selanjutnya, evolusi model computing. Evolusi model computing yaitu grid computing, utility computing, software as a service, cloud computing. Komponen cloud computing, komponen dasar cloud computing ada 3, yaitu klien dapat berupa laptop, PC, mobile phone, DPA, dan sebagainya. Yang kedua, data center. Data center dapat berupa hardware yang merupakan kumpulan server di sebuah gedung dan juga software yang merupakan virtualizing server. Yang ketiga, distributed server. Distributed server merupakan server-server yang tersebar di beberapa lokasi. Selanjutnya, arsitektur cloud computing. Arsitektur cloud computing dapat dibagi dalam 4 layer, yaitu layer physical hardware. Layer ini merupakan perangkat fisik data center yang divirtualisasi untuk memberikan platform fleksibel untuk meningkatkan utilisasi research. Yang kedua, layer virtualization. Layer ini terdiri dari virtual server, virtual storage, dan virtual network. Yang ketiga, layer manajemen. Layer ini terdiri dari daemon processing, daemon scaling, self-service, portal, monitoring, dan SLX, competitive planning. Yang keempat, layer workload. Layer ini terdiri dari innovation enable, software development, virtual classroom, web 2.0, data processing, dan scalable transformation processing. Kelebihan cloud computing. Adapun kelebihan dari cloud computing yaitu hemat daya. Penghematan biaya akan sangat terasa terutama bagi perusahaan karena tidak perlu membayar update dan upgrade hardware. Software merupakan maintenance. Cloud computing tidak membutuhkan spesifikasi hardware dan software yang tinggi. Software
Software untuk perkantoran juga biasanya akan lebih murah bahkan gratis. Dan jika berbayar pun maka akan tetap diuntungkan karena hanya cukup menginstal satu saja pada Colt. Yang kedua, keamanan data. Data yang tersimpan akan bertahan di Colt sehingga tidak ada resiko kehilangan data karena kerusakan hard disk maupun parts komputer. Colt secara otomatis akan menduplikasi data sehingga data dapat kembali akses melalui komputer lain. Colt ini juga menggunakan Scott Trusted Layer atau SSL sebagai sistem keamanan Colt. Yang ketiga, kompatibilitas dengan Colt computing. Sistem operasi apapun dapat saling bertukar data. Kompatibilitas sistem tidak berpengaruh di Colt computing. Pengguna juga tidak perlu khawatir akan kompatibilitas file dokumen, misalnya antar Word 2003 dengan Word 2007 ataupun OpenOffice. Pengguna dapat berbagi data dalam bentuk file fast ataupun dokumen terbuka yang dapat diakses melalui browser apapun. Kinerja lebih baik. Kinerja komputer akan terasa lebih cepat karena tidak seperti PC desktop yang menjalankan banyak software sehingga sumber daya yang digunakan tidak membebani komputer. Yang kelima, kolaborasi lebih murah. Pengguna akan dimudahkan dalam bertukar data antara komputer satu dengan komputer lain. Jarak tidak lagi menjadi masalah. Misalnya, pertukaran data dengan resolusi di luar kota bahkan di luar negeri. Yang keenam, kemudahan mengakses dokumen pribadi. Penggunaan dapat diakses dokumen pribadinya dari komputer manapun selama terhubung ke internet dan dokumen tersimpan di Colt. Pengguna cukup login menggunakan username dan password. Yang ketujuh, kemudahan update dan upgrade software. Pengguna tidak perlu disibukkan lagi dalam update dan upgrade software karena provider Colt biasanya sudah memberikan layanan update dan upgrade software secara otomatis. Ketika pengguna mengakses login, maka pengguna langsung mendapat versi terbaru tanpa harus membayar biaya upgrade tersebut. 8. Customization sebagai Colt muncul. Pengguna mengalami kesulitan dalam menyeragamkan kinerja antara komputer dan juga membutuhkan konfigurasi yang sangat sulit. Kendala Colt computing. Adapun kendala Colt computing yaitu service level. Terdapat kemungkinan provider Colt tidak akan konsisten dengan kinerja aplikasi yang ditawarkan. Pengguna pun harus memahami service level mengenai transcation dan responsive time, data protection, dan kecepatan data recovery. Hal ini tertentu bagi pengguna menjadi kurang efektif dan efisien. Yang kedua, privasi. Kerahasiaan data kemungkinan akan jatuh ke pihak lain karena perusahaan lain juga melakukan hosting. Hal ini dapat terjadi tanpa sepengetahuan pengguna. Seorang hacker dapat memanfaatkan kelemahan melalui perusahaan lain yang memiliki hosting. Sama dengan perusahaan pengguna, kerahasiaan data perusahaan juga sering berpeluang untuk dilihat oleh penyedia layanan ISP. Hal ini dikarenakan provider memiliki akses yang sangat tinggi terhadap jaringan yang disediakan. Yang ketiga, data ownership. Terdapat risiko kehilangan kepemilikan data karena kemungkinan data akan hilang apalagi terjadi pemutusan layanan. Selain itu, apabila server utama rusak dan data tidak di-backup, maka pengguna akan kehilangan semua datanya. Pengguna juga dikhawatirkan dengan hilangnya privasi karena provider juga berhak atas kepemilikan data pengguna. Hal ini tertentu sangat merugikan pengguna yang ingin mengakhiri kontak dengan provider. Yang keempat, data mobility. Terdapat kemungkinan berbagai data antara Colt server. Pengguna juga dibingungkan dengan bagaimana cara mendapatkan datanya kembali jika suatu saat melakukan pemutusan layanan Colt. Apabila data tidak dikembalikan oleh provider, maka data akan jatuh ke pihak lain. Yang kelima, internet
connection. Dalam mengakses call, diperlukan koneksi internet. Tanpa internet, maka pengguna tidak bisa berkutik. Koneksi internet yang dibutuhkan pun haruslah yang stabil dan tinggi. Jika koneksi rendah, maka aplikasi dan dokumen yang berukuran besar tidak dapat diolah, dikarenakan web application membutuhkan banyak bandwidth untuk mendownload. Selain itu, layanan internet khusus di Indonesia belum optimal dalam menyediakan bandwidth, penyediaan layanan internet ke daerah-daerah, dan juga harga layanan yang masih mahal. Yang kedua, Ubuntu Enterprise Code atau UEC. UEC merupakan tipe dari cloud computing yang termasuk dalam jenis private cloud. UEC adalah untuk aplikasi stack lebih konsikal dan yang termasuk ke dalam edisi Ubuntu Service Server. Canonical adalah salah satu perusahaan software yang menyediakan aplikasi yang mendukung untuk membuat code. UEC menggunakan Eclipse bersama sejumlah software open source lainnya. Ini untuk arsitektur UEC 1. Ini untuk arsitektur UEC 2, komponen UEC yaitu Node Control adalah atau NC. NC adalah suatu server dengan prosesor yang memiliki kemampuan virtualization teknologi atau VT yang mampu menjalankan KVM (Kernel Based Virtual Machine) sebagai hypervisor atau USC. VM yang dijalankan pada hypervisor yang dikontrol oleh USC biasanya disebut sebagai instance. NC berinteraksi dengan sistem operasi dan hyper yang berjalan di nodes. NC juga berinteraksi dengan CCC. NC akan menanyakan sistem operasi yang berjalan di nodes untuk mengetahui sumber daya fisik yang digunakan nodes, seperti jumlah core, besar memori, ketersediaan disk space, dan juga mengecek status dari VM instance yang berjalan di nodes dan memberikan informasi tersebut ke CC. Fungsinya untuk mengumpulkan data yang terkait dengan ketersediaan pengguna sumber daya di node dan melaporkan ke CC. 2. Manajemen siklus kehidupan di instance. Yang selanjutnya, close control atau CC. CC mengatur satu atau lebih NC dan menjalankan atau mengatur instance pada NC. CC merupakan jaringan instansi yang berjalan di node sesuai dengan permintaan mode jaringan dari Eclipse. CC berkomunikasi dengan CLC yang banyak NC. Fungsinya: 1. Menerima permintaan dari CLC untuk menjalankan instance. Yang kedua, memutuskan NC mana yang digunakan untuk menjalankan instance. Yang ketiga, mengatur ketersediaan virtual network untuk instance. Yang keempat, mengumpulkan informasi tentang NC yang terdaftar pada CC yang melaporkan ke CLC. Selanjutnya, Walrus Thread Controller atau WS3. WS3 memberikan layanan penyimpanan yang sederhana menggunakan API REST dan SOAP yang berkompatibel dengan API S3. Fungsinya: menyimpan image dan snapshot. Yang kedua, menyimpan dan memberikan layanan file penggunaan API S3. Storage Control atau SC. SC menyediakan blok storage yang digunakan oleh
Intents layanan ini mirip dengan layanan Elastic Block Store atau IBS dari Amazon Web Services atau AWS. Fungsinya memberikan device EBS dan snapshot untuk volume. Yang kedua, memberikan layanan block store melalui protokol AOE atau ISJSI ke intent. Selanjutnya, controller atau CLC. CLC adalah front end dari seluruh infrastruktur cloud. CLC memberikan antarmuka layanan web yang kompatibel dengan EC2 atau S3 ke klien. CLC berinteraksi dengan seluruh komponen infrastruktur terus CLC mengetahui ketersediaan dan pengguna sumber daya di cloud maupun status cloud. Fungsi mengawasi ketersediaan sumber daya berbagai komponen infrastruktur cloud termasuk hypervisor pada NC yang digunakan untuk manajemen intent dan sisi untuk mengatur node hypervisor arbitraris sumber daya untuk menentukan cluster yang digunakan intent. 3. Mengawasi instance yang sedang berjalan. Selanjutnya, topologi mesin fisik UEC. 1. Mesin fisik. Yang kedua, minimal 2 mesin fisik. Ketiga, minimal 3 mesin fisik. Yang keempat, minimal 4 mesin fisik. Yang kelima, minimal 5 mesin fisik. Startup UEC, startup yang digunakan adalah contoh startup minimal di Corpus, CC, dan NC dapat diinstal dalam satu mesin. Akan tetapi, startup ini tidak mendukung jaringan model manager dan manager Northland. Ini untuk spesifikasi instalasi UEC table. Penjelasannya adalah gateway pada server 2 diset ke IPCC yaitu 192.168.20.1. Hal ini memungkinkan server 2 terhubung ke jaringan enterprise melalui server 1. Yang kedua, server 1 adalah 64 bit server dan server 2 adalah 64 bit server dengan Qt enabled. Yang ketiga, jaringan enterprise menggunakan kelas C private network 192.168.10.0 atau 255.255.255.0. Yang keempat, IP address dialokasikan untuk intense code adalah IP address public yaitu 192.168.10.200, 192.168.10.22010 range enterprise. Yang kelima adalah default name cluster atau cluster 1. Komponen UEC akan digunakan ke kelas C private network untuk interkoneksi 192.168.20.0 atau 255.255.255.0 atau namanya C 2011. Scalus ya. Selanjutnya, Eucalyptus Intel Computing are scarce for linking your programs to Whisper System atau Eucalyptus adalah platform software untuk implementasi cloud computing private di cluster komputer. Ada dua edisi Eucalyptus yaitu Enterprise dan Open Source. Saat ini Eucalyptus hanya mengekspor antarmuka yang kompatibel dengan layanan Amazon EC2 dan S3. Mengembangkan Eucalyptus disponsori oleh Eucalyptus System, sebuah perusahaan startup yang mengerjakan software yang kompatibel dengan banyak distribusi Linux seperti Ubuntu,
seperti HLL, SLES, OpenSUSE, Debian, dan Fedora. Eucalyptus juga bisa digunakan sebagai teknologi virtualisasi seperti VMware dan FM Hypersource untuk mengimplementasikan abstraksi code yang ada. Eucalyptus menerapkan mode IaaS untuk cloud private dan cloud hybrid. Eucalyptus mengimplementasikan web service Amazon Web Service (AWS) API yang memungkinkan Eucalyptus memiliki interoperabilitas dengan berbagai layanan AWS dan tools. Eucalyptus punya banyak domain yang tersebut tools tersebut dapat dipakai secara internal untuk berinteraksi dengan identitas private cloud dari Eucalyptus secara eksternal untuk berinteraksi dengan layanan public cloud termasuk Amazon S3. Eucalyptus awalnya hanya merupakan program riset di bidang High Performance Computing atau HPC, yaitu sebuah tesis yang diawali oleh Profesor Rich Foxy dari Departemen Ilmu Komputer Universitas of California, Santa Barbara. Selanjutnya, fitur Eucalyptus. Beberapa fitur Eucalyptus yaitu kompatibel dengan API Web Service dari Amazon, instalasi dan deployment dari software berupa paket daemon (DAEB) dan Red Hat Package Manager (RAPM). Jaminan keamanan komputasi di antara proses interaksi menggunakan SAP dan Web Service WS Security. Yang 4, mendukung mesin virtual untuk Linux dan browser. Yang kelima, mendukung banyak cluster sebagai cloud tunggal. Yang keenam, IP Elastic dan Security Group. Yang ketujuh, manajemen menggunakan grup. Yang ke-8, laporan akuntansi. Yang ke-9, kebijakan penjadwalan SAL atau Service Level Agreement yang biasa diatur secara fleksibel. VirtualBox merupakan suatu platform aplikasi yang mendukung virtualisasi. Teknologi VirtualBox ini tidak akan sama dengan komputer dengan sistem operasi dual boot. Dimanapun suatu komputer dapat dipilih untuk boot dengan sistem operasi yang berbeda. Pada suatu operasi dual boot, hanya satu sistem operasi berfungsi, yaitu sistem operasi yang dipilih pada saat boot. Sedangkan dengan VirtualBox, beberapa sistem operasi dapat dijalankan atau berfungsi secara bersamaan pada virtual machine atau VM-nya masing-masing. Pengguna dapat menginstal dan menjalankan VM sebanyak yang diinginkan. Software ini sangat cocok untuk uji coba dibandingkan jaringan. Tiap FM yang dibuat oleh VirtualBox tersebut bekerja seolah-olah merupakan komputer biasa yang berdiri sendiri. VirtualBox dikembangkan oleh perusahaan software Jerman yang bernama Innotek pada tahun 2007, kemudian dimiliki oleh Sun Microsystems pada bulan Februari 2008. Software ini didistribusikan di bawah lisensi Personal Use and Evaluation License atau PUEL sebagai software open source edition atau OSE yang dirilis gratis di bawah lisensi GNU General Public License. Virtual Machine atau FM adalah komputer semu yang dibuat dengan software VirtualBox. Komputer semu ini hanya dapat dijalankan pada komputer di mana software VirtualBox telah diinstalasi. Struktur FM tak berbeda dengan struktur fisikal komputer, hanya komponen-komponen yang dimilikinya semua dalam bentuk semu, seperti virtual CPU, virtual memory, virtual drive, dan virtual network. Setiap FM
yang dibuat disimpan sebagai file-file biasa pada komputer host sehingga FM tersebut dengan mudah dapat dipindahkan ke komputer lain. FM duplikat atau copy dapat dibuat hanya dengan menyalin atau copy file-file FM tersebut. Ini untuk virtual komputer. Ini untuk ini gambar dari alur komputer virtualisasi. Karakteristik selanjutnya karakteristik VirtualBox. Karakteristik VirtualBox ada VirtualBox yaitu satu, dapat menjalankan OS secara bersamaan. VirtualBox dapat menjalankan dari suatu OS sekaligus secara bersamaan. OS VM pada VirtualBox memiliki spesifikasi sistem yang sama dengan OS pada PC yang sebenarnya. Yang kedua, mudah dalam instalasi software. Instalasi OS FM pada VirtualBox tidak menyebabkan kerusakan pada host komputer, karena dapat dengan mudah dihapus tanpa menyebabkan crash. Yang ketiga, menggabungkan infrastruktur. Virtualisasi secara signifikan dapat mengurangi biaya hardware dan listrik. Yang keempat, kompatibel. VirtualBox dapat dijalankan pada host operating 64 bit maupun 32 bit. Yang kelima, dapat membutuhkan hardware atau virtualisasi. VirtualBox tidak membutuhkan spesifikasi prosesor yang mendukung virtualization teknologi atau VT atau VirtualBox mendukung semua prosesor. Yang keenam, terdapat aplikasi Guest Edition. Guest Edition adalah paket software yang dapat diinstal untuk mendukung VM, mengembangkan kemampuan dan juga menyediakan tambahan integrasi komunikasi dalam sistem host. Guest Edition mendukung VM untuk menyelesaikan resolusi video, akselerasi grafik 3D, dan sebagainya. Yang ketujuh, mendukung USB device. VirtualBox mengimplementasikan virtual USB control yang mendukung terhubungnya USB device ke VM tanpa harus menginstal drive tertentu pada host. Dukungan USB tidak terbatas pada kategori device tertentu. Yang kedelapan, resolusi multiscreen. VirtualBox mendukung resolusi screen lebih banyak dari visual screen. Yang sembilan, dapat buat VXA atau Broad Extension Environment atau Network. VirtualBox Network Card mendukung penuh remote booting melalui XA atau String and Bridle. Selanjutnya, langkah-langkah pembuatan VM. Langkah-langkah pembuatan VM yaitu yang pertama, klik tombol baru untuk membuat VM baru. Yang kedua, konfigurasi nama mesin OS dan versinya, lalu pencet next. Konfigurasi file dan ukurannya, lalu pencet next. Klik tombol setting untuk konfigurasi sistem FM. Yang kelima, konfigurasi sistem FM. Setelah selesai, klik OK. Yang keenam, klik tombol mulai untuk memulai proses instalasi seperti gambar berikut. Yang ketujuh, pilih media instalasi, lalu pencet next. Selesai proses instalasi, maka akan muncul tampilan sebagai berikut. Yang kesembilan, install Guest Edition agar mendapatkan fasilitas seperti ini. Lalu klik device USB dan pilih USB to turn off flash disk untuk mengidentifikasi keberadaan flash disk pada VM. Yang ke-11, jika ingin menghapus VM yang sudah dibuat, maka klik kanan VM yang ingin dihapus, kemudian pilih remove. Seperti gambar berikut. Selanjutnya adalah perintah dasar Linux. Adalah yang pertama ACPI, perintah untuk melihat estimasi baterai. Yang kedua APC
apt get perintah untuk menginstal atau uninstall aplikasi di Linux. Yang ketiga, chat, perintah untuk menampilkan isi dari sebuah file di layar. Yang keempat adalah cd, perintah untuk keluar ataupun masuk ke direktur suatu folder. Yang kelima ada jump, perintah untuk menambah dan mengurangi izin pengguna untuk mengakses file atau directory. Pengguna dapat menggunakan sistem linker coding atau sistem memory coding. Ada 3 jenis permission yang dapat diubah, yaitu R untuk read, W untuk write, dan X untuk execute. Selanjutnya sistem linker coding. Permission dapat diubah untuk masing-masing user, G untuk grup, O untuk author, dan A untuk all, hanya dengan memberikan tanda plus untuk menambahkan izin dan tanda minus untuk mencabut izin. Misalnya untuk memberikan izin baca dan eksekusi file, coba 1 kepada owner, dan grup perintah adalah cmod ueg plus rx coba 1. Sedangkan untuk mencabut izin-izin tersebut menggunakan perintah chmod cmod ug min rx coba 1. Sistem numeric coding. Permission untuk user, group, atau author digunakan dengan menggunakan kombinasi angka 4, 2, dan 1, di mana 4 read, 2 write, 1 execute. Misalnya untuk memberikan izin baca 4, tulis 2, dan eksekusi 1 file coba 2 kepada owner, perintah adalah 700 coba 2. Untuk clear, perintah untuk menghapus atau memberikan layar. Yang ketujuh, cp, perintah untuk menyalin file atau copy, misalnya untuk menyalin file 1 menjadi file 2. Yang kedelapan, ctr plus c, perintah untuk keluar dari sumber suatu perintah, misalnya ini menghentikan ping. Yang kesembilan, ctrl plus h, untuk perintah memunculkan file hidden. Yang ke-10 adalah date, perintah untuk melihat tanggal atau waktu sekarang. Yang ke-11 df, perintah untuk melihat available user memory. Yang ke-12 exit, perintah untuk keluar dari root. Yang ke-9 adalah grep, global regular expressive range atau grep, adalah perintah untuk mencari file-file yang mengandung file dengan kriteria yang diinginkan. Yang ke-14 adalah help, perintah ini hanya bisa dijalankan oleh super user atau login sebagai root. Perintah ini untuk memberikan parser supaya mematikan sistem atau shutdown. Yang ke-15 adalah if config, atau perintah untuk melihat konfigurasi jaringan seperti IP address, netmask, dan sebagainya. Yang ke-16 adalah ls, perintah untuk menampilkan isi dari sebuah directory. Bila dijalankan tanpa option, maka akan tampilkan seluruh file non-hide secara available. Yang ke-17 mkdir, perintah untuk membuat directory baru. Yang ke-18 adalah memo, perintah untuk mengedit suatu file. 19 ada reboot, perintah untuk merestart komputer. Yang ke-20 adalah rm, perintah untuk menghapus file, dan secara default rm tidak menghapus directory. Hati-hati, penggunaan perintah ini terutama dengan option R secara rekursif dapat menghapus seluruh file. Yang ke-21 ada sudo, perintah untuk root. Ke-22 adalah su, perintah untuk login secara sebagai user lain. Bila user ID tidak disahkan, maka komputer menganggap user ingin login sementara sebagai sumber user dan root. Bila user bukan root dan user lain memiliki password, maka user harus memasukkan password. Namun, bila user ada root, maka user dapat login sebagai user lain tanpa memerlukan pengetahuan password user tersebut. Selanjutnya ada file, perintah untuk menampilkan 10 baris terakhir dari suatu file. 4 baris yang ditampilkan adalah 10, tapi pengguna dapat menentukan sendiri beberapa baris yang ingin ditampilkan.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.